Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufik dan izin Allah kita dapat sekali lagi mempelajari Al-Asma'ul Husna pada pagi ini, yaitu salah satu subjek yang paling penting dalam Islam. Sebab iman kepada Allah tak akan sempurna bila kita tidak percaya kepada Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang terbaik. Itu sebabnya kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Cara mengenal Allah yang paling tepat, pertama melalui Al-Asma'ul Husna, pelajari satu demi satu. Yang kedua melalui ayat-ayat Allah, termasuk ayat-ayat Al-Quran, sebab Al-Quran adalah kalamullah. Namun demikian, walaupun hebat bagaimanapun semua nama-nama Allah, semua penting dan mustahak diketahui. Tapi nama Allah pagi ini yang kita akan pelajari sangat-sangat penting, yaitu nama Allah Al-Mubin, yang maha jelas, yang maha terang, yang sangat clear. Oleh sebab itu, tolong fokus, konsentrasi pelajaran kita pada pagi ini, nama Allah Al-Mubin. Seseorang akan jadi orang yang istiqamah, konsisten di atas kebenaran bila dia faham makna nama Allah Al-Mubin. Apa yang ada di balik nama Allah Al-Mubin, Pak Ustaz? Inilah yang akan kita jelaskan lebih kurang 50 minit berikut. Pertama sekali, dalil adanya nama Allah Al-Mubin ini banyak disebut oleh Allah sendiri dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Kalau minggu lalu kita telah bahas nama Allah Al-Haq, dialah yang maha benar. Bukan benar saja, maha benar. Nah, hari ini pula nama Allah Al-Mubin, jelas, clear, nyata. Ada tak dalilnya, Pak Ustaz?
Ada. Antara lain firman Allah dalam surat An-Nur ayat 25. Malah Allah sebut kedua-duanya Al-Haqqul Mubin. Allah bukan saja hak, benar, tapi juga mubin, jelas dan nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yawma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Maknanya hari itu hari berhisab. Allah akan beri balasan yang setimpal secara adil. Dan tahulah mereka bahawa Allah lah yang benar. Tapi bila kita tahu ketika itu amal dihisab bahwa Allah itu maha benar, maha jelas, dah tak ada guna lagi. Dah tak ada guna lagi. Allah yang telah menjelaskan segala sesuatu. Itu makna Al-Mubin. Allah bukan saja Al-Haq, benar, dia juga Al-Mubin. Dia menjelaskan segala sesuatu. Hakikat yang sebenarnya. Cukup satu ayat itu saja sebagai dalil sudah memadai. Nah, setelah kita yakin nama Allah Al-Mubin, sekarang kita ingin tahu apa makna Al-Mubin. Ustaz yakin sungguh banyak manusia yang keliru dalam memahami Al-Mubin. Sama ada tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atau degil. Tahu tapi tak mau ikut. Ustaz buktikan. Orang apabila Allah itu yang maha menjelaskan, sikap tersebut akan membentuk sikapnya untuk menjadi orang yang istiqamah di atas kebenaran ilahi. Apapun orang cakap, dia tidak pernah takut dan tidak pernah gentar untuk memperjuangkan kebenaran yang datang daripada Allah. Sebab dia yakin yang Allah sebut itu jelas, clear. Mengapa dia ambil yang tak clear? Mengapa? Allah Al-Mubin. Tugas Nabi pula untuk menjelaskan. Tibyan. Mubayyin. Allah Al-Mubin. Segala yang datang dari Allah clear, jelas. Nabi Muhammad pula memperjelaskan dalam hadis-hadisnya. Itu sebabnya orang yang memahami makna Al-Mubin dan tugas Nabi memperjelas,
dia tidak akan suka dengar. Oh, cakap si fulan, cakap si fulan, cakap si fulan. Lebih diutamakannya daripada apa yang Allah cakapkan. Daripada apa yang Rasul cakapkan. Mengapa? Itu menunjukkan dia tidak faham makna al-mubin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebut bahwa Al-Quran itu adalah bayanun linnas. Bayan itu diambil dari kata mubin juga, atau mubin diambil dari kata bayan. Allah berfirman, "Hadza bayanul linnas wa hudan wa rahmah lil muttaqin." Al-Quran ini adalah bayan, penjelasan untuk umat manusia. Bukan saja bayanun, penjelasan untuk umat manusia yang datang dari Allah, wa hudan, dia juga adalah petunjuk, hidayah. Bukan hanya petunjuk, rahmah, kasih sayang daripada Allah lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Kita ingin jadi orang yang bertakwa. Tapi Al-Quran kita jauh diri. Sekedar dibaca saja. Tapi Allah yang maha menjelaskan mubin, kita tak fahami penjelasan-penjelasan dari Allah. Kita tak jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ingin dapat hidayah, tapi Quran tidak dijadikan sebagai panduan. Ingin dapat rahmat, kasih sayang Allah, Al-Quran hanya dibaca, tidak difahami. Kalau tidak difahami, automatically tidak akan laksanakan suruhan-suruhan Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Ini yang Ustaz maksudkan. Di mana-mana menyebut rujukan utama agama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Siapa ikut Quran dan Sunnah, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Tapi dalam prakteknya, dalam realitinya, orang bawa ayat Quran, bawa hadis Nabi yang sahih, Wahabi. Ustaz-ustaz yang cakap, oh cakap si fulan, cakap si fulan, itu yang beria-ia sangat untuk diikuti. Padahal tidak bawa ayat Quran, tidak bawa hadis Nabi. Ini yang Ustaz maksudkan. Dalam masyarakat masih banyak lagi jenis-jenis manusia seperti itu. Di mulut saja. Semua yang ada dalam Quran benar belaka. Tapi orang bawa ayat Quran, Nabi Muhammad maksum, semua ucapannya adalah wahyu. Tapi bila orang bawa hadis Nabi, Wahabi. Hati-hati. Semua itu adalah kerja syaitan. Syaitan yang menginginkan agar kita jangan ikut kebenaran. Itu sebabnya orang-orang yang faham, sama ada tenaga pengajar, ustaz-ustaz, para murabbi, atau audiens, para jemaah, yang faham akan hakikat nama Allah Al-Mubin, dia tidak pernah takut apapun cemohan orang. Kita pula bila dah tahu penerangan seperti ini, tidak share video seperti ini pun takut. Nanti orang pulaukan. Subhanallah.
Manusia jenis apa namanya? Padahal lulusan universiti yang boleh berfikir. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang ke-62, 63 dari surat Yasin. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Sungguh banyak manusia yang dapat disesatkan oleh syaitan. Apakah mereka tidak ada akal? Bahasa kasarnya, apakah mereka tidak ada otak? Afala taqilun. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah daripada golongan yang disesatkan oleh syaitan. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Padahal ayat sebelumnya Allah sebut. Ayat 60-61. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah perintahkan, hei anak cucu Adam, agar kamu jangan ikut kehendak syaitan, karena syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata-nyata. Syaitan. Lalu apa kata Allah? Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Tapi hendaklah kamu beribadat dan patuh pada aku saja, kata Allah. Dan itulah dia jalan yang lurus. Nah, ayat setelah itu menyebut walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Sungguh banyak manusia yang sesat. Apakah mereka tak ada otak? Maknanya tak mau fikir. Padahal lulusan universiti. Minta maaf kalau ini satu peringatan yang keras kedengarannya, tapi begitulah sebenarnya. Tahu Quran dan Sunnah itu hebat, pedoman, tapi dalam realiti tidak mau ikut Quran, tidak mau ikut Sunnah. Lebih ikut lagi cakap guru anu, guru anu, guru anu, walaupun tidak bawa dalil dan hujjah. Nah, sekarang kita berpindah kepada maksud al-mubin. Kalau tadi dari sudut bahasa, Allah yang maha jelas, Allah yang maha clear, Allah yang maha nyata. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Di sini Ustaz kumpul ada 6, 7 yang tercakup di dalam nama Allah Al-Mubin. 7. Ustaz tak sebut satu demi satu secara ringkas, sebab Ustaz, walaupun Ustaz tulis buku ini, sebelum mengajar, Ustaz baca sejak tadi malam lagi. Habis subuh pagi tadi. Supaya confident untuk menjelaskan pada para jemaah yang Ustaz sayangi dan kasihi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama, nama Allah Al-Mubin mencakupi makna-makna yang sangat luas. Sampai di mana luasnya, Pak Ustaz? Pada pagi ini kita akan dedahkan 7 makna Al-Mubin. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan tentang wujudnya, kewujudannya, keberadaannya.
Bukan saja kewujudannya, nama-namanya, al-asma'ul husna, sifat-sifatnya, rububiyahnya. Dia cipta langit, dia cipta bumi, dia cipta bulan, bintang, matahari. Dia mencipta air, tanah, pasir, batu, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, binatang. Dia telah jelaskan dalam Al-Quran. Begitu banyak ayat-ayat. Okey, kita yakin. Kita tak percaya dengan ideologi komunis yang mendakwa tidak ada Tuhan. Segala sesuatu itu wujud dengan sendirinya. Hasil proses massa. Itu komunis. Kita umat yang beragama, lebih-lebih lagi umat Islam, percaya Allah itu wujud. Perkara ini sudah tersemat di dalam akal manusia. Dan fitrah serta naluri yang sejahtera. Alhamdulillah. Tentang kewujudan Allah ini, kita dah tak ragu lagi. Dari sudut akal, pen, jarum, yang sekecil itu. Akal kata, impossible, mustahil. Pen atau jarum itu terbuat dengan sendirinya. Mesti ada yang membuatnya. Sekecil itu. Macam mana dengan adanya bulan, bintang, matahari, langit, bumi, air? Itu maknanya secara akal clear. Mesti ada penciptaan. Yang kedua, makna yang tercakup di dalam nama Allah Al-Mubin. Allah tidak tersembunyi. Dia disifati dan tidak dijahili. Coba lihat muka surat 277. Hanya saja kewujudannya itu tidak dapat dilihat di dunia ini. Sebab dia adalah maha ghaib. Sebabnya syarat pertama untuk jadi orang yang bertakwa disebut oleh Allah jolong-jolong kali dalam Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang gaib. Kita beriman di kiri kanan kita ada malaikat yang sedang mencatat. Kita juga yakin bersama kita ada syaitan yang namanya qarin. Lebih-lebih lagi yang maha ghaib, yakni Allah. Sebab Allah tidak dapat dilihat, tapi dia wujud. Hanya Allah dapat dilihat di akhirat nanti bagi penghuni syurga. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berhak dan layak melihat wajah Allah di akhirat nanti. Begitu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, tercakup di dalam nama Allah Al-Mubin, bahwa Allah telah menjelaskan bahwa dia itu maha kaya, ghani. Ghani maknanya
tidak berhajat kepada sesiapa. Lawan ghani, maha kaya, lawannya adalah fakir. Ustaz dah jelaskan beberapa kali makna fakir. Makna fakir bukan miskin. Makna sebenar fakir berhajat kepada pihak lain. Lawan fakir ghani. Karena Allah tidak berhajat kepada mana-mana pihak. Semua makhluk berhajat kepada Allah. Dan Allah tidak berhajat kepada sesiapa pun. Itu sebabnya Allah dikatakan ghani, maha kaya dalam bahasa kita. Tapi makna sebenarnya al-ghani tidak berhajat kepada pihak lain. Tidak memerlukan kepada pihak lain. Bahasa Indonesianya, maaf cakap, tidak membutuhkan pihak lain. Allah wujud. Tidak siapa yang mewujudkan atau mengadakan Allah. Itu maknanya Allah itu maha clear, jelas. Ustaz buat contohlah. Manusia bila dikatakan kaya, ghani, sebenarnya mereka bukan ghani. Sebab mereka fakir. Walaupun punya duit berbilion-bilion. Apalagi duit hasil rasuah. Hatta duit yang dia miliki halal seluruhnya. Punya rumah umpamanya 50 buah. Punya kereta 1000 biji. Punya kuda 10,000 ekor kuda. Punya maid pembantu rumah tangga 5 orang. Punya driver 3 orang. Bahasa kita kata dia kaya. Tapi sebenarnya tidak. Dia sebenarnya fakir. Itu sebabnya perlu faham makna fakir. Fakir maknanya berhajat. Ustaz tidak berhajat pada driver. Orang-orang yang kita katakan kaya itu, dia berhajat kepada paling kurang 3 orang driver. Driver untuk membawanya ke kantor pejabat. Driver untuk mengantar istrinya untuk berbelanja. Driver untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah. Betul tak itu namanya berhajat? Berhajat itulah namanya fakir. Kaya macam manapun bila ingin makan ikan, bukan dia mancing sendiri. Dia perlu kepada nelayan. Ingin makan nasi, dia perlu kepada pesawah padi. Ingin makan durian, dia perlu berhajat kepada penjual atau penanam durian. Dan lain-lain. Di mana letaknya kaya? Tapi Allah tak berhajat pada itu semua. Itu makna Al-Mubin. Yang keempat, Al-Mubin. Nama Allah Al-Mubin karena Allah telah menjelaskan kebenaran kepada hamba-hambanya. Allah telah menjelaskan kebenaran pada hamba-hambanya. Melalui Al-Quran. Oleh sebab itu, sangat tidak patut kalau sudah yakin penjelasan
demi penjelasan Allah itu benar belaka dalam Al-Quran, mengapa tidak berusaha untuk memahaminya? Mengapa hanya baca saja, kemudian melangkah untuk lebih sempurna, konornya belajar tarannum, lagu, tafsir tak belajar, tadabbur tak belajar. Akhirnya tak faham apa yang ada dalam Quran. Penjelasan macam mana pun jelasnya dalam Quran tak dapat dilaksanakan karena tak faham. Ini yang Ustaz maksudkan. Dakwaan mulut saja. Tapi dalam realiti, tidak. Salah-salah orang jenis seperti itu akan mendapat laknat daripada Allah. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar murka Allah ke atas orang yang bercakap tapi tidak berbuat. Surat Saf ayat 2. Allah menjelaskan tentang nama-namanya. Dalam Quran Allah sebut bahwa dia istawa bersemayam di atas arash. Kita pula kata tidak, tak boleh. Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa dia yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran bahwa dia punya wajah. Kita kata jangan cakap macam itu. Lalu dirubah pada makna lain. Kita katakan bila Allah sifatkan dirinya dengan sifat tertentu, tertera dalam Quran, itulah sebenarnya sifat Allah. Asalkan jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah memang ada wajah, wajahnya tak sama dengan wajah makhluk. Dan jangan tanya bagaimana wajah Allah. Allah memang ada tangan, yang pasti tangannya tak sama dengan tangan makhluk. Jangan tanya. Itu pandangan salafus saleh. Orang yang faham agama. Ingat ya, Ustaz ada sebutkan pada hari Ahad yang lalu. Al-ilmu, ilmu yang sebenar-benar ilmu, qala Allahu, qala Rasuluhu, qala ashabuh. Ilmu yang sebenarnya adalah apa yang Allah firmankan dalam Quran, apa yang Nabi sabdakan dalam hadis, dan perkataan-perkataan para sahabat. Sebab mereka lah orang yang paling faham. Itu pandangan para sahabat. Mengapa tak ikut? Kita robah pula nama Allah, sifat Allah kepada yang lain. Berlagak macam lebih tahu daripada Allah. Lebih tahu daripada yang punya diri. Yang kelima, yang tercakup di dalam nama Allah Al-Mubin. Dialah yang menjelaskan kepada hamba-hambanya jalan hidayah. Siratal mustaqim. Dan memperingati mereka jangan ikut jalan yang sesat. Dia mengutus rasulnya kepada mereka, lalu menurunkan kitab dari langit untuk menjelaskan kepada mereka. Tapi tidak diikuti. Lebih cenderung untuk patuh dan taat kepada orang-orang tertentu. Tanpa menyebut dalilnya dari Quran, tanpa menyebut hadisnya dari Nabi. Nanti Ustaz akan jawab 3 soalan. Ada kaitan dengan perkara ini. Betulkah Pak Ustaz hari Selasa
kita perlu doa dengan doa ini supaya terhindar dari bala bencana. Sebab hari Selasa lah hari yang Allah banyak turun perkara-perkara yang kita tidak suka. Kononnya hadis. Tak lihat derjat hadis itu. Yang penting si Fulan cakap, Habib itu cakap, Tuan Guru itu cakap, Kiai itu cakap. Walaupun tidak membawa apa-apa dalil dari Quran dan Sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Bila ditanya mengapa ada yang bersikap demikian, jawab ringkasnya, karena tidak faham makna nama Allah Al-Mubin. Itu sebabnya kita perlu jelaskan perlahan-perlahan supaya kita faham. Apalagi majoriti audiens dan para jemaah, para pemirsa yang dengar ini pada umumnya lansia. 50, 60, 70, 80. Ustaz perlu jelaskan dengan clear. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 159. 159. Bahwa orang yang suka menyembunyikan kebenaran, dia layak mendapat laknat Allah. Coba dengar firman Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas. Allah turunkan Quran. Keterangan Allah begitu jelas. Wal huda dan petunjuk. Setelah kami menerangkan manusia dalam Alkitab. Mereka itu dilaknat Allah. Dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Walaupun pada ayat ini, pada asalnya ditujukan kepada ahli kitab, dalam Taurat, dalam Injil, Allah dah jelaskan akan muncul Rasul akhir zaman. Yang sifatnya begini, begini, begini. Ahli kitab tahu, Yahudi dan Nasrani. Tapi mereka tolak. Karena Rasul akhir zaman bukan dari kalangan Bani Israel. Dari bangsa Arab. Hadis tersebut, ayat tersebut, walaupun asbabun nuzulnya, teguran keras Allah kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani berbangsa Bani Israel, tapi sebenarnya pengajarannya am. Sesuai dengan kaedah ilmu tafsir. Al-ibrah bi'umubil alfaz, la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Nabi Muhammad walaupun bukan orang Melayu, kita tetap akan patuhi penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan yang selamat.
Al-Quran yang begitu jelas dan diperjelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tolak Quran, kita tolak hadis Nabi. Dalam ayat ini Allah memberi amaran keras kepada sesiapa yang berani menyembunyikan petunjuk yang jelas yang dibawa oleh Rasul. Sekali lagi, Ustaz ingin ingatkan bahawa topik ini sangat penting kalau kita ingin selamat. Segala yang datang dari Allah, segala yang datang dari Rasul secara sahih, itulah dia jalan yang lurus. Ustaz buktikan. Jalan lurus adalah jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadisnya yang sahih. Coba lihat ayat 2 dan 3 dari surat. Ayat 3 dan 4. Bukan 2 dan 3, tapi 3 dan 4 dari surat Yasin. Innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, adalah Rasul yang benar-benar diutus, pembawa jalan yang lurus. Jadi segala ajaran Nabi Muhammad itulah jalan yang lurus. Ayat 60 dan 61. Surat yang sama, Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah suruh kamu, hei anak cucu Adam, jangan ikut syaitan, karena syaitan itu musuhmu yang nyata. Lalu Allah sebut di dalam ayat berikutnya, ayat 21, siapa yang kita patut ikuti? Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Tetapi sembahlah, ikutilah, taatilah aku saja, kata Allah. Dan itulah jalan yang lurus. Kita pula setiap hari minima 17 kali. Mohon, tunjuki kami jalan yang lurus. Tapi jalan Allah kita tak ikut. Al-Quran. Jalan Nabi, hadis-hadisnya kita tak ikut. Itu sebabnya pada ayat 62. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Sungguh banyak manusia yang telah sesat. Apakah mereka tidak ada akal? Allahu Akbar. InsyaAllah dalam 2 minggu lagi siap buku Ustaz tafsir surah Yasin. Miliki kalau boleh. Untuk panduan diri. Beli. Hadiahkan kepada orang-orang kesayangan. Sebab dalam surat Yasin begitu jelas. Siapa yang akan dapat siratal mustaqim, siapa yang tidak dapat. Allahu Akbar. Yang keenam, makna yang tercakup di dalam nama Allah Al-Mubin. Allah menjelaskan hukum syariat, hukum agama. Ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Itu juga membawa makna nama Allah Al-Mubin. Allah yang maha jelas, menjelaskan. Sebagaimana juga insya-Allah bulan hadapan siap dicetak buku tafsir ayat-ayat iman. Jilid 1.
Ayat iman yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, yang kemudian Allah ikuti panggilan itu dengan suruhan dan larangan. Ada 89 kali Allah sebut. Tapi sayangnya kita yang dipanggil dengan panggilan kesayangan ya ayyuhallazina amanu, karena kita orang beriman, tak tahu apa yang Allah suruh, tak tahu apa yang Allah larang. Itu sebabnya ada idea buat 2 jilid buku ayat-ayat iman. Jilid pertama mengandung 45 ayat-ayat iman, dan jilid 2 pula insya-Allah 44. Bila combine, semuanya ada 89 ayat-ayat iman dalam Al-Quran. Alangkah meruginya orang-orang yang tak faham dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh dan larang. Macam mana nak taat? Yang ketujuh terakhir, dialah Allah Al-Mubin, yang menjelaskan tentang dirinya yang maha adil, dan dia tidak akan menyesatkan suatu kaum kecuali dia menyampaikan risalahnya kepada mereka. Maknanya Allah utus Rasul dulu untuk membimbing mereka, sehingga tiada hujah, tidak ada alasan bagi mereka untuk menyalahkan Allah di akhirat nanti. Ya Allah, macam mana kami dapat petunjuk? Engkau tidak ajar pada kami. Jangan cakap macam itu. Allah angkat Rasul akhir zaman bernama Muhammad. Allah turunkan Quran, dijamin tidak boleh dipalsukan hingga kiamat. Lalu kita tak mau ikut Quran, tak mau ikut sunnah. Timbul pertanyaan, siapa yang sepatutnya perlu dipersalahkan? Allah ke? Sedangkan Allah berfirman, kami tidak akan menyiksa hamba-hamba kami sehingga kami utus Rasul kepada mereka. Rasul telah diutus, Al-Quran telah diturunkan, tapi tak kisah. Ini sebabnya mengapa perkara pertama yang patut kita laksanakan ketika berazam untuk jadi muslim-muslimat yang lebih baik sempena tahun baru, ada 7. 3 kita dah jelaskan. Pertama, tadabbur Quran. Yang kedua, pertingkatkan ibadat, kepatuhan pada Allah. Yang ketiga, perdalamkan ilmu agama. Sila baca balik 3 nota tersebut. Berbaki 4 nota lagi. Ahad yang akan datang, topiknya akhlak yang mulia. Banyak ilmu, tapi akhlak tidak baik tak jadi juga dalam membentuk azam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hal ini bahwa Dia tidak akan menyesatkan manusia, karena Dia telah beri mereka petunjuk. Rasul telah diutus, Al-Quran telah diturunkan. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim." Cuba dengar baik-baik terjemahannya.
Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi, apa yang patut diikut, mana yang patut dijauhi. Allah dah jelaskan, explain sejelas-jelasnya. Kalau tidak jelas pun dalam Quran, Nabi tolong menjelaskannya. Sebagaimana firman Allah pada ayat 44 dari surat An-Nahl, wa anzalna ilaikal dzikr litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau Al-Quran, hai Muhammad, supaya engkau jelaskan kepada mereka, pada manusia, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jelas pada ayat itu, tugas Nabi adalah memperjelaskan. Allah kata dalam Quran, aqimus salat, dirikan salat. Nabi yang jelaskan bagaimana cara salat. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Nabi jelaskan apa yang perlu dizakatkan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, hendaklah kamu sempurnakan haji dan umrah semata-mata karena Allah. Itu ayat. Nabi yang explain. Orang dari Nusantara, miqatnya dari mana? Ada. Orang dari Mesir dari mana? Orang dari Irak dari mana? Bagaimana cara tawaf? Bagaimana cara sa'i? Melontar jamarat berapa batu? Batu sebesar apa? Wukuf di Arafah berapa hari bulan? Semua Nabi telah explain. Itu sebabnya dalam English, ayat itu diartikan, kami telah turunkan kepada engkau, hai Muhammad, Al-Quran, litubayyina linnas. Lalu diterjemahkan, to explain clearly. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran, hai Muhammad, supaya kamu explain, perjelaskan. Bukan lituballigha, bukan sekedar menyampaikan, tapi memperjelas. Litubayyina dari kata-kata mubin lagi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allahu Akbar. Nah sekarang bahagian yang terakhir, tinggal 10 minit lagi, 1 jam penjelasan ini. Setelah 50 minit, kita mendapat penjelasan nama Allah Al-Mubin. Apa sepatutnya kesan positif yang ada pada diri kita? Bagaimana sepatutnya sikap kita bila kita faham makna nama Allah Al-Mubin? Pertama sekali, dia akan jadi dan senantiasa jadi orang yang mengutamakan dalil-dalil yang jelas dalam segala urusan. Lebih-lebih lagi dalam urusan agama. Lebih-lebih lagi menyangkut perkara ghaib. Dia akan minta dalil dulu supaya jelas. Hadirin dan hadirat, orang-orang yang berpendidikan, golongan intelektual, golongan yang berpendidikan, sudah jadi budaya mereka untuk percaya sesuatu, mereka akan minta pada kita. Baru mereka percaya. Apa kata mereka? Show me the proof, man. Tunjuk kepada saya proof, bukti, dalil, hujah. Baru saya akan ikut. Show me the proof, man. Tunjukkan kepada saya dalilnya, hujahnya, argumen. Baru saya percaya.
Itu sudah jadi budaya para cendekiawan. Tapi sayangnya, show me the proof. Hanya terbatas dalam hal-hal keduniaan saja. Dalam hal-hal agama yang banyak menyangkut perkara gaib, tentang syurga, neraka, tentang fadilat ini, fadilat itu, semuanya perkara gaib. Mengapa tidak bawa prinsip yang sama? Malah apabila ustaz-ustaz tertentu ditanya, jangan tanya, kamu tak percaya aku ke? Macamlah Islam itu milik pribadi. Jangan tanya. Kalau banyak tanya, itu menunjukkan awak Wahabi. Sekarang boleh fikir, siapa sebenarnya yang betul? Kalau Wahabi itu menyuruh jangan percaya kalau tidak ada dalil Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Justru mereka dicemooh, dicaci. Minta orang ramai jauhi penceramah-penceramah seperti itu. Bukankah itu bermakna mereka telah cenderung kepada memenuhi kehendak syaitan? Syaitan yang suruh macam itu. Ingat ya, bila belajar Al-Asma'ul Husna, nama Allah itu yang paling utama, Allah. Satu lagi ilah. La ilaha illallah. Walaupun ilah dan Allah itu punya makna yang sama, tapi ada perbezaan. Allah hanya untuk Allah yang berhak disembah. Tapi ilah, Tuhan juga. Tapi ilah ada kemungkinan Allah yang berhak disembah dan juga membawa makna Tuhan yang tidak boleh disembah. Itu sebabnya Allah tidak ada jamaknya plural, tapi ilah ada pluralnya, yaitu alihah. Tuhan-Tuhan. Itu sebabnya Allah berfirman, manittakhadha ilahahu hawa. Ada manusia yang menjadikan Tuhan-Tuhannya yaitu hawa nafsunya. Bahasa kita, ada manusia yang mempertuhankan hawa nafsu. Dalam istilah hari ini, oh dia itu memanglah bekerja keras. Mencari rezeki. Sampai tak ingat salat, puasa, zakat, umrah, haji, sampai tak ingat. Dalam bahasa kita, selalu kita artikan orang macam itu bahwa dia telah mempertuhankan duit. Dia telah mempertuhankan dunia. Dia telah mempertuhankan harta. Karena dia ikut kehendak memperbanyak harta, tak kira dari sumber halal ke haram ke, pokoknya kumpul harta. Kan selalu dikatakan dia telah mempertuhankan harta. Itu alihah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dah satu dah. Kesan beriman pada nama Allah Al-Mubin membuat dia menjadi orang yang senantiasa minta dalil baru percaya kepada sesuatu. Bukti. Bukan hanya urusan duniawi,
Lebih-lebih lagi lah urusan agama. Mana boleh direka-reka. Tapi berapa banyak masyarakat kita? Tak perlu, tak perlu. Pokoknya tuan guru aku cakap begitu. Ustaz ulang sekali lagi apa yang Ustaz katakan pada hari Isnin yang lalu. Tidak salah bermazhab. Mazhab Syafi'i ke, mazhab Hambali, Hanafi, Maliki. Tak salah. Ustaz tidak setuju orang yang mengatakan haram bermazhab. Tidak. Hanya saja yang haram itu ta'assub dan fanatik mazhab. Ada dalil ke, tak ada dalil ke, pokoknya ikut mazhab. Tidak. Itu yang haram. Imam-imam mazhab termasuk Imam Syafi'i sendiri berkata, "Idza sahhal hadits fahuwa mazhabi." Bila hadis itu sahih, itulah mazhab aku. Sampai ada imam mazhab berkata, aku tidak reda orang yang ikut aku. Sehingga dia tahu apa dalil yang aku pergunakan. Maknanya kena tambah ilmu. Bukan ikut secara sembrono. Membuta tuli. Jangan. Sikap tersebut hanya menimpa orang yang tak faham makna nama Allah Al-Mubin. Yang ketiga, yang kedua, ini yang terakhir. Dia akan gigih menyampaikan kebenaran dan tidak akan takut kepada penentang yang zalim, walaupun dari pihak penguasa. Pihak penguasa tak boleh ceramah di masjid di surau. Okey, no problem. Tak boleh ceramah. Saya akan tulis dalam bentuk buku, kitab. Tak boleh ceramah di surau, di masjid. Saya akan ceramah online. Pokoknya kebenaran mesti disampaikan. Tak perlu takut. Karena apa? Kita faham makna nama Allah Al-Mubin. Dia akan tunduk dengan kebenaran tanpa mengira dari mana datangnya kebenaran itu. Walaupun sumbernya dari musuhnya sendiri. Walau. Pokoknya kebenaran wajib ditegakkan. Walaupun bukan dari orang yang dia sanjung. Walaupun kebenaran itu datang bukan dari idolanya. Kan ada jenis manusia, kalau dia dah jadikan seseorang itu idolanya, betul ke tak betul ke ikut saja. Ini di antara jenis orang yang tidak faham nama Allah Al-Mubin. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira tentang nama Allah Al-Mubin cukup sampai di sini dulu. Kita jawab